Krishna menjadi ratu, Semar menjadi kawula. Itu yang namanya wahyu katentreman. Mula Semar diarani Semar bangun kayangan. Itu tidak beda dengan Baratayuda Jaya Binangun. Di dalam agama Nasrani ada yang namanya jadikan di atas bumi bagaikan di dalam surga. Bedanya apa? Sama. Iya, secara esensial. Iya. Oke. Semar bangun kayangan, Baratayuda Jaya Binangun. Kita memerangi suatu keangkaramukan untuk membangun sebuah kebenaran yang sejati, kebahagiaan. Menciptakan di atas bumi bagaikan di dalam surga. Artinya apa? Jika ingin kita menciptakan surga, kita menemukan surga yang sebenarnya, jadikanlah diri kita membawa kehidupan di bumi bagian di surga. Apa yang menjadikan kesurgaan itu adalah kembali pada titik awal, adalah kasih sayang, welas asih. Ngono toh Mas. Akhirnya balik nih ngono meneh. Oh, makanya dari awal saya bilang kuncinya adalah kasih sayang. Oke, Mas. Terus kedua, wahyu mahkutoromo. Di dalam pewayangan diceritakan kan ada 3 wahyu Cokroningrat yang telung perangan wahyu Cokroningrat, atau 3 jenis wahyu Cokroningrat. 1 wahyu kasatriyan yang diterima oleh Bima, sifatnya pelindung, iya kan, tameng, ngomong perang itu jadi tamengnya, jadi itu loh, bagian terdepan kasatriyan. Kedua, wahyu katentreman. Ketiga, wahyu pulung ratu. Wahyu pulung ratu diterima adalah Arjuna. Nah, Arjuna di dalam pawayan yang menerima wahyu pulung ratu adalah Arjuna. Namun ketika itu yang diterima dahulu adalah wahyu ketentraman dan wahyu kasatriyan. Ternyata wahyu pulung ratu itu diterima oleh Kurawa sebelumnya. Ternyata di balik itu diterima oleh istrinya yang dinamakan Duryudono. Akhirnya dia kehilangan kesuciannya karena telah terbawa rasa kasih oleh Arjuna itu. Akhirnya wahyu pulung ratu itu berpindah, seharusnya diterima direbut oleh Duryudana, akhirnya nempel bersatu dengan Arjuna. Akhirnya yang menimpa wahyu pulung ratu adalah Arjuna. Makanya dibilang raja-raja dari Airlangga, dari Jayabaya, dari Brawijaya itu adalah titisan dari Arjuna. Kenapa dibilang Arjuna? Maniti sing mani. Kembali pada mani itu sendiri yang saya pernah jelaskan pada video yang sebelumnya. Mula diarani wong sing ketitisan kuwi mesti anak turune raja. Ora, Mas? Itu kenyataan. Makanya wong sing duwe indigo, duwe intuisi kuat, rata-rata mesti ora adoh karo keturunan keraton. Ngono lho, Mas. Oke, Mas Tinus. Jadi kan kalau kemudian kita lihat bencana kemarin itu, bagaimana bisa rumah masih kokoh berdiri saat di sekelilingnya itu sedang diamuk erupsi Semeru. Itu rumahnya Pak Roh yang lagi viral itu loh, Mas. Kan banyak ini spekulasi kira-kira amalan saktinya Pak Roh itu kira-kira apa. Saat diwawancarai, beliau mengatakan salah satunya beliau itu rutin sedekah ya. Kemudian ada amalan-amalan khusus sesuai dengan agama ya, termasuk khatam Al-Quran 3 kali setiap maulid gitu kan. Kemudian rajin membaca Al-Ikhlas 31 kali dan seterusnya. Dari perspektif Mas Tinus sendiri,
melihat hal itu bagaimana? Kan ajaib itu, Mas. Ketulusan itu bisa menjadikan suatu keajaiban. Ketulusan itu bisa menjadi dasarnya adalah kasih sayang. Namanya siapa tadi? Pak Roh. Nah, tanpa sadar yang dialami keseharian Pak Roh itu suatu implementasi dari sebuah atau penerapan dari sebuah kasih itu sendiri yang terwujudkan dalam sebuah ketulusan. Ketulusan adalah pengamalan keseharian dalam kehidupannya sehari-hari. Itu adalah menjadi sebuah pelambang dari sekian banyak orang, dan satu orang, hanya sekian orang yang bisa menjalani sebuah ketulusan itu sebagai perlambang perbandingan. Ikhlas ya, Mas. Ikhlas itu ora gampang, Mas. Angel itu ikhlas. Betul. Ikhlas itu kalau orang Jawa itu narimo. Kita mendapat suatu keburukan, ya sudahlah. Ya. Kita menghadap hujatan fitnahan orang, ya sudahlah. Karena gini, di tahun depan ini yang kita hadapi adalah satu fitnahan, cemoohan, ya, hinaan, dan sebagainya yang sifatnya sama. Bagi yang terkuat derajatnya di mata Tuhan akan ditinggikan. Namun sebaliknya, di mata Tuhan derajatnya rendah akan yang namanya sebut air. Gejolaknya mendapat gejolak dalam bentuk air. Ya, saya kembalikan itu tadi karena apa? Menuhankan uang, menuhankan materi, yaitu yang disebut adalah hedonisme, kapitalisme, individualisme. Karena dampak dari imperialisme itu budaya luar negeri, Mas. Jadi ini berkaitan nanti perbankan besok itu sudah nggak ada. Banyak yang bilang gitu. Itu berkaitan dengan yang saya ya, nanti kalau ada yang tersinggung atau yang kecewa dengan perjuangan amanah-amanah yang sampai sekarang ini tidak bisa terrealisasikan. Mungkin bisa jadi orang yang bisa menikmati, tapi tidak semua akan bisa menikmati. Karena apa? Kolateral dunia yang menjadi pondasi kolateral dunia itu bagian dari sedikit harta Nusantara. Fungsinya apa? Biar Nusantara aman, rakyatnya aman, tidak menjadi suatu bahan penjajahan dunia. Ya, mereka sudah terabaikan dengan kekayaan Nusantara. Ya, sebenarnya Nusantara itu lebih dari segalanya, yang diberikan hanya sekecil persen dari untuk menjadi suatu pondasi kolateral dunia. Namun Tuhan itu tidak menginginkan ribaisasi. Ribaisasi itu akan karena suatu pengaruh yang namanya disebut imperialisme. Jadi yang saya ada dokumen-dokumen, ada ini dia akan menerima suatu amanah aset, menerima ini untuk rakyat. Saya jawab impossible. Banyak orang ketipu tuh. Kasihan gitu. Karena apa? Otomatis orang yang berpikir itu adalah karsa. Iya. Bukan suatu kenuranian dalam jiwa yang terdalam. Nalarnya kalah ya, adalah nalarnya kalah ya. Kemunafikan itu. Mulut kadang-kadang tidak sama dengan hati. Pikiran kadang-kadang juga tidak sama dengan hati. Makanya benar jujur, jujur. Baik. Artinya dari kisah Pak Roh atau Pak Wadiman ini kita bisa tarik kesimpulan
bahwa kalau teman-teman ingin mendapatkan keajaiban dalam hidup, berangkatnya harus dari ketulusan. Ketulusan dalam sana adalah kasih. Iya. Kembali pada itu lagi. Siap. Karena kasih itu tidak mudah. Sesuatu kata yang sederhana. Oke, Mas. Namun untuk mengimplementasikan pada kasunyatan atau kehidupan nyata itu tidak mudah. Kadang-kadang kita yang belajar itu, dan aku pun juga tidak merasa baik, walaupun aku bisa berbicara. Kadang-kadang kita lalai dengan kasih itu sendiri, kadang terbawa emosional karena pengaruh kehidupan, kebutuhan, nalar. Namun bagaimana caranya kita bisa untuk menyeimbangkan itu sendiri biar kita tidak terbawa arus. Wong Jawa ngarani ibaratnya kudu ojo kelining ojo ibaratnya kudu kita mengarah pada suatu sumber, ngelining orang entuk keli nanging kudu ngetokne banyu Purwitasari sing ilini munggah. Kan gitu, kudu mikani ngerti dat pangeran. Jadi kita kudu mikani ngerti dat pangeran bahwa kita harus memahami kehendak semesta. Oke, pertanyaan yang lain Mas ya, karena masih banyak. Tidak apa. Mas Ivan, Mas. Halal haram dari sudut pandang kejawen, baik itu makanan atau pekerjaan. Kalau memang ada, parameternya apa? Parameternya? Jadi bagaimana kemudian ajaran leluhur kita memandang tentang halal dan haram, baik dari sisi makanan. Kalau kita di Muslim kan makanan ini dilarang, haram. Pekerjaan ini dilarang, haram. Nah, apakah itu kemudian berlaku? Kunci satu adalah kemurkaan atau tidak. Dasarnya itu. Simpel Mas jawabannya. Kita dasari pikiran kita mengejar sesuatu kemurkaan atau kita berdasar bahwa kita harus menyukupi kebutuhan karena kita dipertanggungjawabkan oleh sesuatu yang berkaitan dengan keluarga. Siap. Ngono lho. Jadi gini loh. Mangan itu tinggu urip. Makan itu buat hidup, jangan hidup buat makan. Kuncinya di situ. Kita pahami sendiri masing-masing. Arti kata itu. Makan itu buat hidup. Bukan hidup itu buat makan. Kalau hidup buat makan, ibarat cacing itu bisa makanan, bisa menjadi makanan. Iya benar. Paham. Tahu? Oke. Analogi itu ya. Analoginya seperti itu. Lanjut ya Mas. Mas Erik sekarang Mas. Apakah benar akan ada wahyu yang akan turun ke tanah Jawa? Nama wahyunya Kanjeng Gusti Ahmad Heru Cokro Mangkuro Edi. Nah, itu pertanyaannya Mas. Kalau aku nggak bisa menyebutkan inisial ya Mas. Karena inisial itu kehendak yang kuasa. Kita lebih memandangnya ciri-ciri. Manakala orang itu bisa memegang ciri yang dasarnya adalah kasih sayang, ya sudah. Karena sifat kasih sayang itu memelihara, mengayomi, membimbing, menuntun, memimpin, mengayomi dengan penuh kasih sayang. Diarani menciptakan segala sesuatu yang sifatnya di atas bumi bagaikan di dalam surga, menciptakan di atas buana bagaikan di dalam nirwana. Tujuannya apa? Adalah demi kasih sayang. Kasih sayang dasarnya apa? Kedamaian harus didasari adalah ketenangan jiwa dalam cipta rasa jiwa dan raga kita. Tanpa kita memahami itu impossible. Itu jawabannya. Ini pertanyaan dari Mas Ismail Armin. Tadi udah kita bahas Mas tentang berita yang lagi viral menghamili santri tadi. Udah Mas ya. Di awal tadi udah kita singgung ya. Iya. Kemudian kita lanjutkan Pak Suryadi. Mas Tinus, memberi itu di sekitar kita apa di sekeliling kita yang harus diutamakan? Nah, mungkin gini Mas, maksudnya ya keluarga kita dulu, ataukah kemudian tetangga dan lain sebagainya? Mungkin itu loh Mas, persepsi saya. Gimana kalau Mas Tinus?
kita memberikan apa yang harus kita perlu kasihani. Jenengan punya keluarga yang kaya, sedangkan ada orang lain yang miskin. Kira-kira jenengan harus memberi yang Oh iya. tahu literatur. Iya. Kita Yang cari lebih diri masing-masing membutuhkannya lebih membutuhkan dulu siapa, gitu kan? tanpa pandang dulu. Siap Mas. Lanjut ya. Saking Mas Kevin ini. Gimana Mas caranya melakukan pembersihan diri agar hijab cepat terbuka? Mending Warning. kita Sering diam Mas. kita komunikasi dengan diri kita sendiri. Ya itu tadi, melek bengi. Oke. Kita nggak perlu puasa, nggak perlu. Puasa itu tidak menjamin Nggak menjamin ya? dalam keheningan. Nggak menjamin. Misalkan jenengan ya, kita mau ngambil waktu-waktu yang punya energi yang positif, ionisasi yang tinggi, itu di saat jam 12 malam ke atas sampai jam 3 ataupun di sebelum jam 4 mandi. Ya aku ngomongin ini setengah ngelakoni loh Mas. Iya. Jadi efeknya apa itu bisa merasakan gitu loh. Jadi 3P adalah pengalaman pengamatan dan penerapan, akhirnya bisa menerapkan itu tadi kan. Jadi kita meningkatkan ionisasi dalam diri kita. Ionisasi adalah karma positif. Kalau kita rendah ionnya itu adalah ion negatif yang disebut karma positif dan karma negatif. Kalau kita meningkatkan